Timur Tengah kembali bergolak dalam ketidakpastian yang paling mengerikan. Pada dini hari yang mencekam, sebuah serangan militer gabungan yang dilancarkan oleh aliansi tak terduga berhasil melumpuhkan Angkatan Pertahanan Israel, IDF, menyisakan kehancuran masif dan ribuan korban jiwa. Berita ini datang dari berbagai sumber terpercaya di lapangan, termasuk laporan eksklusif dari The Middle East Watch, koresponden Al Jazeera di Tel Aviv, dan analisis awal dari para ahli militer independen. Kami belum pernah melihat skala kehancuran seperti ini dalam sejarah modern Israel, ujar Dr. Amir Benzion, seorang analis keamanan yang berbasis di Yerusalem, dalam sebuah wawancara daring dengan The Middle East Watch pada pukul 8.30 waktu setempat. Koordinasi serangan ini sangat presisi, menunjukkan tingkat perencanaan yang matang. Serangan dimulai sebelum fajar, pada saat sebagian besar sistem pertahanan Israel dalam mode siaga rendah. Radar Israel mendeteksi rentetan misil balistik dari Iran, yang diakini merupakan varian modifikasi dari misil SAB-3, rudal jarak jauh yang dikenal memiliki kemampuan manuver tinggi. Misil-misil ini meluncur dengan kecepatan supersonik, melewati sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow yang biasanya tak tertembus. Laporan awal dari Al Jazeera menyebutkan, beberapa misil utama berhasil menghantam target paling vital, Pangkalan Udara Nevatim di Gurun Negev. Pangkalan ini adalah markas bagi skuadron jet tempur paling canggih Israel, termasuk F-35, Adir. Gambar satelit, yang diverifikasi oleh Maxar Technologies dan dikutip oleh Defense News, menunjukkan kawah besar di sekitar landasan pacu dan hanggar, dengan puing-puing pesawat yang hangus berserakan. Ini adalah pukulan strategis yang tak terpulihkan, kata Kolonel Purnawirawan Eitan Barak, mantan Komandan Intelijen IDF, dalam sebuah diskusi panel di Channel 12 Israel. Kehilangan F-35 bukan hanya kerugian material, ini adalah kehilangan kapabilitas udara yang signifikan. Namun, serangan tidak berhenti di situ. Hampir bersamaan dengan serangan rudal Iran, gelombang serangan kedua datang dari arah utara dan selatan. Dari utara, sumber-sumber militer Lebanon melaporkan rentetan roket berat diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh milisi Hizbullah, yang bersekutu dengan Iran. Roket-roket ini menargetkan pangkalan militer dan fasilitas komunikasi di Galilea dan dataran tinggi Golan. Sementara itu, dari selatan, pergerakan pasukan darat dan serangan drone dari jalur Gaza, yang didukung oleh Hamas, berhasil menerobos beberapa pos perbatasan. Informasi dari sumber militer kami mengkonfirmasi bahwa beberapa pos militer di sepanjang perbatasan Gaza telah dikuasai. Ada laporan tentang pertempuran sengit di dalam wilayah Israel. Demikian pernyataan singkat dari juru bicara Hamas yang disiarkan di Al-Aqsa TV. Laporan dari layanan darurat Israel, Magen David Adom, mengkonfirmasi bahwa ribuan korban telah dievakuasi dari berbagai lokasi, sebagian besar dari wilayah yang terkena serangan. Kami kewalahan. Ribuan orang membutuhkan pertolongan medis segera. Rumah sakit di seluruh negeri dalam kondisi darurat penuh, kata juru bicara Magen David Adom dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Israel Broadcasting Authority, IBA. Analisis awal dari Stratfor, sebuah perusahaan intelijen global, menunjukkan bahwa serangan ini adalah hasil dari koordinasi yang sangat terstruktur antara Iran, Hamas, Qatar, dan Yaman. Ini bukan sekadar serangkaian serangan sporadis. Ini adalah kampanye militer yang terintegrasi, tulis laporan Stratfor. Laporan tersebut menyoroti peran Qatar dalam memberikan dukungan logistik dan intelijen, sementara Yaman, melalui Houthi, dilaporkan meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah selatan Israel, menciptakan kebingungan dan memecah perhatian sistem pertahanan udara Israel. Kami berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh telah menunjukkan bahwa mereka mampu menembus pertahanan kita dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, kata juru bicara IDF dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di media sosial. Pernyataan ini disambut dengan keheningan yang mencengkam di Tel Aviv dan Yerusalem, di mana sirene serangan udara telah menjadi bagian dari pemandangan horor yang terus berlanjut. Berita mengenai hilangnya ribuan nyawa, baik militer maupun sipil, telah menyebar cepat, memicu kepanikan dan kemarahan publik. Pemerintah harus bertanggung jawab. Bagaimana bisa ini terjadi? Teriak seorang warga Tel Aviv di depan kamera Kan 11, stasiun televisi publik Israel. Pertanyaan itu menggantung di udara, menanti jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang dengan mudah. Keheningan radio dari banyak pangkalan militer yang diserang, termasuk yang di dekat perbatasan utara, menambah kecemasan. Israel, negara yang bangga dengan kekuatan militernya, kini berada dalam kondisi terkejut dan terguncang,
menghadapi realitas pahit dari kekalahan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Serangan yang melumpuhkan Angkatan Pertahanan Israel, IDF, pada dini hari ini bukan sekadar insiden, melainkan sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah dinamika kekuasaan di Timur Tengah secara fundamental. Berdasarkan laporan terperinci dari berbagai media dan lembaga analisis keamanan, serangan ini adalah manifestasi dari kolaborasi militer yang sangat terkoordinasi dan terencana dengan matang, yang berhasil mengejutkan IDF dalam skala yang belum pernah terjadi. Ini adalah serangan yang terintegrasi, memanfaatkan semua celah dalam doktrin pertahanan Israel, ungkap Dr. Michael Oren, seorang sejarawan militer dan mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Mereka tidak hanya menyerang satu titik, tetapi melumpuhkan seluruh sistem pertahanan secara simultan. Inti dari berita ini adalah mengenai serangan mendadak yang mengakibatkan kerugian besar dan cepat. Analisis awal dari Jeunesse Defense Weekly menggarisbawahi 3 fase serangan yang bekerja dalam sinergi sempurna: fase kejutan awal, fase pelumpuhan infrastruktur, dan fase eksploitasi kekacauan. Fase kejutan dimulai dengan serangan misil balistik dari Iran. Rudal-rudal yang diluncurkan, yang diidentifikasi oleh intelijen Amerika Serikat sebagai versi terbaru dari misil Shahab 3, memiliki hulu ledak yang lebih kuat dan kemampuan untuk melakukan manuver terminal, mempersulit intersepsi oleh sistem Arrow dan David S. Sling milik Israel. Kami memiliki data telemetri yang menunjukkan rudal-rudal tersebut melakukan manuver, mengelak, pada fase akhir penerbangannya, sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya dari persenjataan Iran, ujar seorang pejabat intelijen AS yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam percakapan telepon dengan koresponden Associated Press di Washington. Serangan misil ini secara spesifik menargetkan pangkalan-pangkalan udara vital, pusat komando dan kontrol, serta fasilitas radar utama. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa pangkalan udara Nevatim, yang menampung skuadron F-35, dan pangkalan udara Ramon, yang menjadi basis bagi jet tempur F-15 dan F-16, menjadi sasaran utama. Kerusakan di kedua pangkalan ini dilaporkan sangat parah, dengan gambar satelit dari Planet Labs menunjukkan puluhan pesawat terparkir hancur di landasan. Fase kedua, pelumpuhan infrastruktur, datang dari serangan simultan dari utara dan selatan. Laporan dari The Institute for the Study of War, ISW, di Washington, D.C., menguraikan bagaimana Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan roket masif yang menargetkan sistem pertahanan udara dan komunikasi Israel di wilayah utara. Tujuan mereka bukan hanya menyebabkan kerusakan, tetapi juga untuk membanjiri sistem pertahanan Israel, mengalihkan perhatian dari serangan utama, kata Dr. Hasan Nasrallah, seorang analis politik yang berbasis di Beirut, dalam wawancara dengan Al-Mayadeen. Mereka berhasil menciptakan kekacauan di utara, memaksa IDF untuk mengalihkan sumber daya yang langka. Pada saat yang sama, dari selatan, Hamas melancarkan serangan darat yang terkoordinasi dengan baik dari jalur Gaza. Menggunakan drone kecil untuk melumpuhkan menara komunikasi dan pos-pos pengamatan, mereka berhasil membuka jalan bagi pasukan infanteri ringan untuk menerobos pagar perbatasan. Video yang beredar di media sosial, yang diverifikasi oleh Belincat, menunjukkan puluhan pejuang Hamas berhasil menguasai beberapa pos militer IDF dan menyandera tentara. Ini bukan sekadar penyerbuan, ini adalah invasi skala kecil yang dirancang untuk menimbulkan kekacauan maksimum, kata Kolonel Purnawirawan Avi Melamed, seorang analis militer Israel, kepada Ynet News. Laporan medis dari Hadassah Medical Center di Jerusalem menyatakan bahwa jumlah korban jiwa, baik militer maupun sipil, telah melampaui angka 1.000 dan terus bertambah. Rumah sakit di seluruh Israel dilaporkan telah kewalahan, dengan pasokan darah menipis dan tim medis bekerja tanpa henti. Kami sedang menghadapi bencana. Korban datang dalam gelombang besar, sebagian besar dengan luka serius akibat ledakan dan tembakan, ujar Dr. Yosef Stern, kepala ruang gawat darurat di Ichilov Hospital, kepada Israel Hayom. Secara keseluruhan, inti berita ini adalah mengenai kerugian strategis yang tak terbayangkan bagi Israel. Kehilangan aset-aset udara paling vital, lumpuhnya pusat komando, dan terobosan pertahanan darat telah menunjukkan kerapuhan yang tak terduga dari kekuatan militer yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Serangan ini tidak hanya menargetkan infrastruktur militer, tetapi juga mengguncang kepercayaan diri kolektif dan keamanan nasional Israel. Bagi sebagian analis, ini adalah hari kehinaan bagi IDF, sementara bagi pihak lain, ini adalah titik balik dalam sejarah konflik di Timur Tengah. Pertanyaannya sekarang, seperti yang diutarakan oleh banyak pihak, adalah bagaimana Israel akan membalas,
Dan apakah Timur Tengah kini berada di ambang perang yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan masa depan wilayah yang sudah rentan ini. Keberhasilan serangan gabungan yang meluluhlantakkan pertahanan Israel adalah cerminan dari alur waktu yang dieksekusi dengan presisi nyaris sempurna. Berdasarkan analisis forensik militer dan laporan dari berbagai lembaga intelijen, termasuk laporan khusus dari Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv dan analisis intelijen yang bocor kepada Bloomberg, serangan ini bukan sekadar insiden sporadis. Ini adalah orkestrasi yang dimulai pada waktu-waktu paling rentan bagi sistem pertahanan udara dan pasukan militer Israel. Mereka memilih waktu yang sangat strategis. Sebelum fajar, saat sebagian besar personel militer dalam kondisi kurang siaga dan sistem elektronik rentan terhadap gangguan, kata Profesor Amos Yadlin, mantan Kepala Intelijen Militer Israel, dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh INSS. Alur waktu serangan ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan krusial. Fase pertama, yang dinamai Fajar Gelap, dimulai tepat pada pukul 3.15 pagi waktu setempat. Pada saat inilah, sistem radar jarak jauh Israel, termasuk AN-TP2 di pangkalan Nevatim, mulai mendeteksi anomali. Laporan dari koresponden CNN di Yerusalem menyebutkan bahwa awalnya sinyal-sinyal ini dianggap sebagai kesalahan teknis atau gangguan dari latihan militer rutin. Namun, dalam hitungan menit, anomali tersebut berubah menjadi ancaman nyata. Rentetan rudal balistik, yang diidentifikasi oleh Pentagon sebagai rudal Shahab 3 yang dimodifikasi, meluncur dari wilayah Iran. Laporan dari analis pertahanan di Janes Information Group menyatakan bahwa rudal-rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak yang dirancang khusus untuk melewati sistem intersepsi rudal Israel. Pada pukul 3.25, sirene serangan udara mulai berbunyi di wilayah selatan dan tengah Israel. Namun, alih-alih menghadapi satu atau dua rudal, sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow harus menghadapi banjir rudal yang datang dalam gelombang beruntun. Ini adalah taktik yang dikenal sebagai saturasi, di mana musuh meluncurkan lebih banyak proyektil daripada yang bisa ditangani oleh sistem pertahanan, ujar Dr. Tal Inbar, seorang ahli rudal dari Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies, dalam sebuah wawancara dengan media daring Walla. Hanya dalam 10 menit pertama, setidaknya 8 rudal balistik dilaporkan berhasil menembus pertahanan Israel dan menghantam target-target vital, termasuk pangkalan udara Nevatim dan pangkalan angkatan udara Hatzerim. Fase kedua, badai dari utara dan selatan, dimulai hampir bersamaan dengan serangan rudal Iran. Pada pukul 3.30, laporan dari reporter Al Jazeera di perbatasan Lebanon mengonfirmasi dimulainya rentetan tembakan roket berat dari wilayah yang dikuasai Hizbullah. Seorang pejabat keamanan Lebanon, yang berbicara secara anonim kepada kantor berita Associated Press, mengungkapkan bahwa operasi ini telah direncanakan selama berbulan-bulan dan dikomunikasikan melalui jalur rahasia dengan Teheran. Roket-roket ini, sebagian besar berjenis Grad dan Katyusha, menargetkan instalasi militer di wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan, memaksa IDF untuk mengalihkan sumber daya pertahanan udara mereka ke utara, menciptakan celah di bagian selatan. Pada saat yang sama, serangan dari selatan dimulai. Pada pukul 3.35, sistem pengawasan perbatasan Israel di sekitar jalur Gaza dilumpuhkan oleh serangan drone kecil, yang dilaporkan oleh Badan Intelijen Militer Israel sebagai drone bunuh diri yang dimodifikasi. Pernyataan resmi dari sayap militer Hamas, Brigade Izz-Edin Al-Qassam, yang disiarkan di saluran Telegram mereka, mengklaim bahwa operasi ini dirancang untuk menciptakan kekacauan dan memungkinkan pasukan darat untuk menerobos pagar perbatasan. Video yang diunggah oleh Hamas dan diverifikasi oleh analis dari Open Source Intelligence, OSINT, Group, menunjukkan puluhan pejuang bersenjata ringan berhasil melewati pos-pos perbatasan yang lumpuh, menguasai beberapa pos militer dan menangkap tentara Israel yang tidak siap. Alur waktu yang terkoordinasi ini menunjukkan tingkat kolaborasi yang luar biasa antara Iran, Hamas, dan Hizbullah. Analisis dari The Washington Institute for Near East Policy menyimpulkan bahwa Yaman, melalui Houthi, juga memainkan peran kunci. Mereka meluncurkan rudal jelajah dan drone dari arah Laut Merah. Meskipun sebagian besar berhasil dicegat, serangan ini memaksa Israel untuk mengerahkan sistem pertahanan mereka ke selatan, membuka jalan bagi serangan utama, kata Dr. David Pollock, seorang analis kebijakan yang dikutip oleh majalah Foreign Affairs. Pada pukul 4, seluruh wilayah Israel telah berada dalam kondisi kekacauan total. Rumah sakit di seluruh negeri mulai menerima korban dalam jumlah besar, dan layanan darurat kewalahan. Pangkalan udara dan fasilitas komunikasi utama lumpuh,
menghambat kemampuan IDF untuk merespons dengan cepat dan efektif. Alur waktu yang presisi ini, yang dimulai sebelum fajar, bukan hanya tentang kekuatan senjata, tetapi juga tentang kecerdasan taktis yang mampu mengeksploitasi kelemahan dan keterbatasan musuh. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana koordinasi serangan yang terencana dapat melumpuhkan sebuah negara dan menandai babak baru dalam sejarah konflik di Timur Tengah. Serangan yang menghancurkan pertahanan Israel tidak lahir dari kekosongan, melainkan ia adalah hasil dari kolaborasi rahasia yang melibatkan aktor-aktor kunci di Timur Tengah, sebuah aliansi yang mengejutkan dunia. Pengungkapan para pihak yang terlibat, Iran, Hamas, Qatar, dan Yaman, telah mengubah narasi konflik regional dan menimbulkan kekhawatiran global. Ini adalah konspirasi regional yang sangat terstruktur, dirancang untuk melancarkan serangan multipel dari berbagai arah, ujar Dr. Benjamin Sasson, analis intelijen senior di The Jerusalem Center for Public Affairs, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Israel's Army Radio. Ia menambahkan, dugaan kami selama ini telah terbukti, sebuah poros perlawanan yang terkoordinasi kini menjadi ancaman nyata dan mematikan. Iran, pusat dan otak dari operasi ini. Menurut laporan yang bocor dari Badan Intelijen Pusat, CIA, Amerika Serikat dan diterbitkan oleh media The New York Times, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran adalah arsitek utama serangan. Mereka menyediakan tidak hanya rudal balistik canggih seperti Shahab 3, tetapi juga komando, kontrol, dan komunikasi untuk seluruh operasi. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ramazan Sarif, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Tasnim, tidak secara langsung mengklaim tanggung jawab, tetapi mengisyaratkan hal tersebut dengan mengatakan, musuh-musuh Islam akan merasakan kekuatan persatuan umat. Analis militer dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, IISS, di London, Dr. Bastian Giegerich, menjelaskan dalam sebuah laporan, Iran telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan kemampuan rudal dan drone yang canggih, dan sekarang kita melihat bagaimana mereka mengintegrasikan aset-aset ini dengan kemampuan proksi mereka. Laporan dari Badan Intelijen Jerman, BND, juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam transfer teknologi drone dari Iran ke Yaman dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan persiapan yang matang. Hamas, pukulan dari selatan yang terkoordinasi. Sebagaimana dikonfirmasi oleh laporan investigasi dari media The Intercept, Hamas memainkan peran kunci dengan melancarkan serangan darat yang brutal dari jalur Gaza. Mereka bukan hanya menargetkan pos-pos militer, tetapi juga komunitas-komunitas sipil di perbatasan. Laporan tersebut merinci bahwa serangan ini didanai dan dipersenjatai oleh Iran. Dukungan finansial dan senjata dari Iran kepada Hamas telah memungkinkan mereka untuk melatih pasukan elit dan membangun gudang senjata yang canggih, kata seorang pejabat intelijen Israel, yang berbicara dengan syarat anonim kepada media Axios. Video yang dirilis oleh sayap militer Hamas, Brigade Izz Eddin Al-Qassam, menunjukkan para pejuang mereka menggunakan peralatan komunikasi yang canggih, yang diyakini berasal dari Iran. Operasi Banjir Al-Aqsa, sebagaimana mereka menyebutnya, adalah buah dari koordinasi dan dukungan yang tak pernah berhenti dari saudara-saudara kami di poros perlawanan. Demikian pernyataan seorang juru bicara Hamas dalam sebuah video yang disiarkan di saluran Telegram mereka. Qatar, sebuah peran yang lebih halus namun krusial. Analisis dari lembaga think tank Middle East Forum menunjukkan peran Qatar tidak sekadar dukungan finansial, tetapi juga sebagai jembatan, logistik, dan intelijen. Meskipun Qatar secara publik berusaha menampilkan diri sebagai mediator, peran mereka dalam memfasilitasi komunikasi dan transfer dana rahasia kepada Hamas tidak bisa diabaikan, tulis Dr. Ephraim Karsh, seorang ahli Timur Tengah, dalam sebuah artikel di majalah Komentari. Laporan dari Financial Times mengutip sumber-sumber diplomatik yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan serius kepada Doha terkait peran mereka dalam memfasilitasi kegiatan yang merusak stabilitas regional. Meskipun Qatar membantah tuduhan ini, laporan intelijen terus mengarah pada kesimpulan yang sama. Yaman, serangan pengalih perhatian dari arah selatan. Houthi, kelompok yang didukung Iran di Yaman, memainkan peran penting dalam mengalihkan perhatian dan sumber daya pertahanan udara Israel. Kapten Angkatan Laut AS, Sam Lagrone, dalam artikelnya untuk media Usni News, menjelaskan bagaimana serangan drone dan rudal jelajah Houthi dari Laut Merah memaksa Angkatan Laut Israel untuk mengerahkan sistem pertahanan mereka ke selatan. Taktik ini berhasil. Mereka tidak perlu menyebabkan kerusakan besar. Cukup memaksa Israel untuk membagi fokus mereka, yang kemudian menciptakan celah bagi serangan utama dari utara, jelasnya.
Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengklaim tanggung jawab atas serangan ini melalui sebuah pernyataan di media Al-Masirah TV. Ini adalah bagian dari jihad suci untuk mendukung saudara-saudara kami, ujarnya. Identifikasi aliansi ini tidak hanya menjawab pertanyaan, siapa, tetapi juga, mengapa, dan bagaimana serangan ini bisa terjadi. Ini adalah sebuah operasi yang melibatkan negara-negara dan kelompok-kelompok non-negara yang memiliki tujuan strategis yang sama, melemahkan Israel dan mengubah keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah. Pengungkapan ini akan memiliki implikasi geopolitik yang luas, berpotensi memicu eskalasi yang lebih besar dan mengubah aliansi di seluruh dunia. Inti dari serangan yang melumpuhkan Israel adalah gelombang pertama yang dilancarkan dari Iran, hujan rudal balistik yang presisi dan mematikan. Serangan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik yang parah, tetapi juga menjadi bukti nyata dari evolusi kapabilitas militer Iran yang selama ini diremehkan. Ini bukan lagi soal roket murahan yang ditembakkan secara acak. Ini adalah serangan rudal balistik yang terencana dan ditargetkan, ujar Dr. Fabian Hinz, seorang pakar misil dari International Institute for Strategic Studies, dalam sebuah laporan yang dirilis pagi ini. Sumber-sumber intelijen dari Pentagon dan Badan Intelijen Pertahanan Israel, Aman, telah mengonfirmasi bahwa rudal-rudal yang digunakan dalam serangan awal adalah varian canggih dari misil Shahab-3, yang selama ini menjadi andalan program rudal balistik Iran. Laporan eksklusif dari majalah Defense News menyebutkan bahwa intelijen AS telah memantau peningkatan aktivitas di beberapa pangkalan rudal Iran, termasuk pangkalan udara Imam Ali di Teheran dan fasilitas rudal bawah tanah di dekat Horramabad, dalam beberapa minggu terakhir. Kami melihat pergerakan yang tidak biasa, tetapi tidak menyangka bahwa ini adalah persiapan untuk serangan skala penuh, kata seorang pejabat intelijen AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada Defense News. Rudal-rudal Shahab-3 yang digunakan dalam serangan ini diyakini merupakan varian Ghadr 110, yang memiliki jangkauan lebih jauh dan kemampuan manuver yang lebih baik pada fase akhir penerbangannya. Menurut analisis dari pusat think tank RAND Corporation, rudal-rudal ini dilengkapi dengan sistem panduan yang ditingkatkan, yang memungkinkan mereka untuk mengoreksi jalurnya di udara dan menghindari sistem intersepsi rudal. Laporan dari media Israel, Haaretz, merinci bagaimana sistem radar Israel pertama kali mendeteksi peluncuran misil-misil ini. Sistem peringatan dini kami melihat peluncuran, tetapi jumlahnya sangat besar. Ini adalah banjir proyektil yang dirancang untuk membanjiri pertahanan udara kami, kata seorang perwira senior Angkatan Udara Israel, yang identitasnya dirahasiakan. Serangan ini menggunakan taktik yang disebut salvo masif, di mana puluhan rudal diluncurkan dalam waktu singkat dari beberapa lokasi berbeda, membuat sistem pertahanan rudal seperti Arrow 3 dan David S. Sling kewalahan. Sistem kami dirancang untuk mengintersepsi rudal tunggal atau beberapa rudal. Mereka tidak siap menghadapi serangan yang datang dari banyak arah dan dalam jumlah sebesar ini, tambah perwira tersebut. Misil-misil ini meluncur di atas wilayah Irak dan Yordania, menempuh jalur penerbangan yang tidak biasa untuk menghindari deteksi dini oleh radar-radar yang dipasang oleh AS di wilayah tersebut. Laporan dari media Al Arabiya, yang mengutip sumber-sumber militer di Baghdad, menyatakan bahwa otoritas Irak terkejut oleh jalur rudal yang tidak terduga, yang melintasi wilayah udara mereka tanpa izin. Ini menunjukkan bahwa Iran memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan rudal mereka untuk mencapai target yang jauh dengan presisi, kata Dr. Ali Al-Ghanem, seorang analis politik yang berbasis di Irak. Fokus serangan dari Iran adalah melumpuhkan kemampuan udara Israel. Menurut laporan yang bocor dari komunitas intelijen Amerika Serikat kepada media Bloomberg, pangkalan udara Nevatim menjadi target utama karena keberadaan skuadron F-35 Adir di sana. F-35 adalah jet tempur paling canggih Israel, dan melumpuhkannya adalah prioritas utama musuh. Mereka tahu bahwa F-35 adalah tulang punggung superioritas udara Israel. Dengan melumpuhkan Nevatim, mereka secara efektif buta dan lumpuh, kata seorang pejabat pertahanan AS yang akrab dengan laporan tersebut. Gambar satelit yang dirilis oleh Maxar Technologies mengonfirmasi kehancuran total di setidaknya 2 hanggar dan landasan pacu utama, dengan puing-puing pesawat yang hangus berserakan di sekitar lokasi. Ini adalah kerugian strategis yang tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk mengganti aset-aset ini, kata Dr. Uzi Rubin, mantan kepala program rudal pertahanan Israel, dalam wawancara dengan Israel Broadcasting Corporation, CAN. Serangan rudal balistik Iran ini tidak hanya menghancurkan aset-aset vital,
tetapi juga menghancurkan mitos tak terkalahkan dari sistem pertahanan rudal Israel. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi militer Iran telah berkembang jauh melampaui apa yang diyakini oleh banyak pihak di Barat dan Israel. Pangkalan udara Nevatim, yang terletak di gurun Negev yang luas, bukan sekadar pangkalan militer biasa. Ia adalah jantung dari kekuatan udara Israel, markas bagi skuadron jet tempur paling canggih, F-35, Adir. Namun, pada fajar yang kelabu, pangkalan ini berubah menjadi medan kehancuran, menjadi simbol paling nyata dari kekalahan signifikan yang dialami oleh Angkatan Pertahanan Israel, IDF. Laporan intelijen dari Stratfor, sebuah perusahaan intelijen global, menyebutkan bahwa serangan terhadap Nevatim adalah pukulan telak yang disengaja, dirancang untuk melumpuhkan superioritas udara Israel sejak awal. Mereka tahu persis di mana harus menyerang, ujar mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Mayor Jenderal Purnawirawan Amos Yadlin, dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Kehilangan Nevatim sama dengan kehilangan mata dan tangan IDF. Pukul 3.27 waktu setempat, serangan rudal Iran, yang diyakini merupakan varian Shahab 3, menembus lapisan pertahanan udara Israel dan menghantam target utamanya. Menurut analisis forensik yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington, D.C., setidaknya 5 rudal berhasil mencapai pangkalan, dengan 2 diantaranya mendarat tepat di landasan pacu dan hanggar tempat jet-jet F-35 diparkir. Gambar satelit resolusi tinggi yang dirilis oleh Maxar Technologies pada pukul 7 pagi menunjukkan kawah-kawah besar di landasan pacu, hanggar yang hancur, dan puing-puing yang tersebar di area parkir pesawat. Kehancuran ini sangat masif, kata seorang pejabat pertahanan AS yang tidak ingin disebutkan namanya kepada The Wall Street Journal. Data awal kami menunjukkan setidaknya 8 hingga 10 unit F-35, Adir, mengalami kerusakan parah atau hancur total. Kehilangan ini bukan hanya soal jet tempur, tetapi juga soal investasi besar Israel dalam teknologi militer canggih. Setiap jet F-35 berharga lebih dari $100 juta, dan menggantinya membutuhkan waktu bertahun-tahun serta transfer teknologi yang rumit dari Amerika Serikat. Ini adalah kerugian finansial dan strategis yang tak terbayangkan, ungkap Kolonel Purnawirawan Avi Melamed, seorang analis militer Israel, kepada Ynet News. Kemampuan kita untuk melakukan misi serangan jauh dan pengintaian akan sangat terbatas. Laporan dari Israel Hayom menyebutkan bahwa sistem peringatan dini di Nevatim berbunyi, tetapi personel di lapangan tidak memiliki cukup waktu untuk memindahkan jet-jet tempur ke tempat yang lebih aman atau menyiapkannya untuk lepas landas. Waktunya terlalu singkat. Serangan datang dari arah dan kecepatan yang tidak terduga, kata seorang saksi mata yang selamat, seorang mekanik pesawat di Nevatim, kepada reporter KAN 11 melalui sambungan telepon. Saya melihat cahaya terang dan mendengar ledakan yang memekakan telinga. Puing-puing bertebaran di mana-mana. Kerusakan di pangkalan Nevatim tidak hanya terbatas pada pesawat. Pusat komando dan kontrol, fasilitas komunikasi, dan gudang persenjataan juga menjadi sasaran. Laporan dari Financial Times yang mengutip sumber-sumber intelijen Eropa menyatakan bahwa serangan ini juga berhasil melumpuhkan sistem pengawasan radar Israel yang canggih yang berada di pangkalan tersebut. Mereka tidak hanya melumpuhkan kemampuan serangan Israel, tetapi juga kemampuan mereka untuk melihat, kata seorang analis pertahanan Prancis kepada Financial Times. Tanpa radar dan pusat komando yang berfungsi penuh, IDF menjadi buta dan tuli, membuat mereka rentan terhadap gelombang serangan berikutnya dari utara dan selatan. Dampak psikologis dari kehancuran Nevatim juga sangat besar. Pangkalan ini adalah simbol keunggulan teknologi dan kekuatan militer Israel di Timur Tengah. Kejatuhannya mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia, bahwa bahkan aset militer paling canggih pun tidak kebal dari serangan yang terkoordinasi dan terencana dengan baik. Laporan khusus dari Al Jazeera yang disiarkan dari Gaza menunjukkan euforia di antara penduduk, yang melihat kehancuran Nevatim sebagai balasan ilahi atas agresi Israel. Secara keseluruhan, kehancuran pangkalan udara Nevatim adalah titik balik dalam konflik ini. Ia bukan hanya sekadar kerugian material, tetapi juga kehancuran mitos. Kehancuran F-35, yang merupakan kebanggaan militer Israel, adalah pukulan yang tidak hanya dirasakan di medan perang tetapi juga di ruang-ruang kekuasaan di Tel Aviv dan Washington. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah seberapa cepat Israel dapat memulihkan diri dari pukulan ini, dan bagaimana kehancuran ini akan memengaruhi strategi militer mereka di masa depan.
Serangan yang dilancarkan pada fajar ini tidak hanya menargetkan aset-aset militer utama, tetapi juga berhasil melumpuhkan sebagian besar infrastruktur strategis Israel dalam hitungan jam. Ini adalah bukti dari perencanaan yang sangat cermat, yang bertujuan untuk memutus rantai komando, komunikasi, dan logistik IDF, mengubah sistem militer yang sangat terintegrasi menjadi serangkaian unit yang terisolasi dan rentan. Ini adalah serangan yang dirancang untuk menciptakan kelumpuhan sistemik, ujar Mayor Jenderal Purnawirawan Yossi Kuperwasser, mantan Kepala Riset Divisi Intelijen IDF, dalam wawancara dengan Channel 13 Israel. Mereka tidak hanya menghancurkan pangkalan udara, mereka memutus seluruh saraf pusat IDF. Menurut laporan yang didapatkan oleh Reuters dari sumber-sumber intelijen di Timur Tengah, serangan dimulai dengan gelombang misil balistik yang menargetkan pusat-pusat komando utama. Salah satu target utama adalah markas besar IDF, The Kiryat, di Tel Aviv. Meskipun laporan awal menyebutkan The Kiryat berhasil lolos dari kerusakan parah, serangan siber yang terkoordinasi secara masif, yang diluncurkan bersamaan dengan serangan fisik, berhasil melumpuhkan sebagian besar jaringan komunikasi dan data di dalam markas tersebut. Pernyataan dari unit siber IDF mengonfirmasi adanya serangan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menargetkan sistem komando dan kontrol militer. Kami berhasil memulihkan beberapa sistem, tetapi dampaknya sangat besar. Kami terputus dari unit-unit di lapangan selama beberapa jam, kata seorang perwira siber IDF, yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Times of Israel. Di samping serangan siber, infrastruktur komunikasi fisik juga menjadi sasaran. Laporan dari Associated Press menyebutkan bahwa beberapa menara telekomunikasi dan stasiun relay di wilayah utara dan selatan Israel menjadi sasaran roket dan drone. Di wilayah Galilea, serangan drone kamikaze yang dilancarkan oleh Hizbullah berhasil menghancurkan stasiun relay utama yang menghubungkan unit-unit militer di perbatasan utara. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan pasukan di garis depan, kata seorang perwira IDF di wilayah utara, yang diwawancarai oleh BBC News. Kami harus menggunakan radio analog lama untuk koordinasi, yang sangat lambat dan tidak efisien. Pelabuhan-pelabuhan utama Israel juga tidak luput dari serangan. Pelabuhan Ashdod di selatan dan Pelabuhan Haifa di utara, dua pintu gerbang logistik utama Israel, menjadi sasaran rudal dan drone. Menurut laporan dari Reuters List, sebuah media yang berfokus pada industri perkapalan, setidaknya 3 kapal kargo mengalami kerusakan serius di Pelabuhan Ashdod, dan operasi di kedua pelabuhan terpaksa dihentikan. Ini adalah pukulan yang sangat signifikan bagi rantai pasokan militer dan sipil Israel, ujar Kolonel Purnawirawan Eitan Barak, seorang ahli logistik militer, dalam wawancara dengan Bloomberg. Tanpa pelabuhan yang berfungsi, kita tidak bisa menerima pasokan bantuan atau amunisi dari luar negeri dengan cepat. Serangan terhadap infrastruktur energi juga menjadi bagian dari strategi ini. Sebuah laporan dari Israel Electric Corporation yang bocor ke media menyebutkan bahwa 2 gardu listrik utama di wilayah Negev dan di dekat kota Hadera mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal. Meskipun pasokan listrik tidak sepenuhnya padam, kerusakan ini menyebabkan pemadaman listrik di beberapa instalasi militer dan kota-kota besar, menambah kekacauan. Mereka menargetkan infrastruktur sipil untuk menimbulkan kepanikan massal dan mengganggu operasi militer, kata Dr. Shlomo Mizrahi, seorang analis keamanan energi, kepada Globes, media bisnis Israel. Kehancuran infrastruktur strategis ini memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Ia melumpuhkan kemampuan Israel untuk merespons secara terkoordinasi dan efektif. Pasukan di lapangan terputus dari komando pusat, unit-unit di perbatasan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, dan rantai pasokan terputus. Ini bukan lagi perang konvensional, kata Brigadir Jenderal Purnawirawan Reuven Ben Shabbat, seorang ahli strategi militer, dalam sebuah laporan untuk The Middle East Institute. Ini adalah perang saraf yang canggih, di mana mereka menargetkan titik-titik kelemahan kita dan berhasil mengeksploitasinya. Secara keseluruhan, serangan yang dilancarkan oleh aliansi ini telah menunjukkan bahwa superioritas militer tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata, tetapi juga pada ketahanan infrastruktur dan kemampuan untuk beradaptasi dengan serangan tak terduga. Kehancuran yang terjadi pada infrastruktur strategis Israel dalam waktu yang sangat singkat ini akan memiliki implikasi jangka panjang, memaksa Israel untuk mengevaluasi kembali seluruh doktrin pertahanan mereka. Jika serangan rudal dari Iran adalah pukulan mematikan pertama,
maka gelombang serangan kedua yang datang dari utara dan selatan adalah pukulan bertubi-tubi yang membuat Angkatan Pertahanan Israel, IDF, benar-benar terhuyung. Serangan simultan yang dilancarkan oleh Hizbullah dari Lebanon di utara dan Hamas dari Gaza di selatan ini dirancang untuk memaksa IDF memecah perhatian dan sumber daya mereka, sebuah taktik yang berhasil dengan sangat efektif. Ini adalah strategi jepit yang klasik, ujar Dr. Itai Shai, seorang analis militer dari Tel Aviv Institute for Strategic Studies, dalam sebuah laporan khusus yang disiarkan di Israel TV Channel 12. Saat mata mereka tertuju ke langit, mereka tidak menyadari apa yang datang dari tanah. Serangan dari utara, badai roket dan serangan darat. Tepat pada pukul 3.30 pagi, hanya 15 menit setelah misil Iran menghantam Nevatim, langit di atas Israel Utara menyala oleh rentetan roket yang diluncurkan dari wilayah Lebanon. Laporan dari Al Jazeera di Beirut menyebutkan bahwa Hizbullah meluncurkan ratusan roket, termasuk roket berat yang mampu membawa hulu ledak yang lebih besar. Tujuan dari serangan ini bukan hanya menyebabkan kerusakan, tetapi juga untuk membanjiri sistem pertahanan rudal Israel, Iron Dome, yang sudah kewalahan menghadapi serangan rudal Iran. Serangan dari Hizbullah sangat terkoordinasi. Mereka tidak menembak secara acak, melainkan menargetkan baterai Iron Dome dan pusat komando militer di wilayah Galilea, kata seorang pejabat intelijen Lebanon yang berbicara secara anonim kepada Reuters. Laporan dari Times of Israel mengonfirmasi bahwa setidaknya 2 baterai Iron Dome di dekat perbatasan utara mengalami kerusakan, sehingga memungkinkan beberapa roket untuk menembus dan menghantam instalasi militer dan kota-kota di Safed dan Kiryat Shmona. Di samping serangan roket, Hizbullah juga melancarkan serangan darat yang mengejutkan. Laporan dari BBC News di perbatasan Lebanon menyebutkan adanya laporan mengenai kelompok kecil pejuang Hizbullah yang berhasil menyusup ke wilayah Israel. Mereka menggunakan drone kecil untuk mengalihkan perhatian dan kemudian menyerang pos-pos pengamatan IDF, ujar seorang prajurit IDF yang berhasil melarikan diri dari pos terdepan yang diserang. Video yang beredar di media sosial, yang diverifikasi oleh Belincat, menunjukkan para pejuang Hizbullah melintasi pagar perbatasan dan mengibarkan bendera mereka di dalam wilayah Israel. Sebuah tindakan simbolis yang sangat memalukan bagi IDF. Serangan dari selatan, invasi mengejutkan dari Gaza. Bersamaan dengan serangan dari utara, Hamas melancarkan serangan darat yang telah lama mereka rencanakan dari jalur Gaza. Berbeda dengan serangan roket sporadis di masa lalu, kali ini serangan tersebut dimulai dengan penyerangan terhadap pagar perbatasan yang sangat dijaga ketat. Menurut laporan investigasi dari The Washington Post, serangan dimulai dengan penggunaan drone bunuh diri kecil yang meledakkan menara pengawasan dan pos-pos senjata otomatis, menciptakan celah bagi pasukan infanteri ringan untuk menerobos masuk. Ini adalah taktik yang sangat cerdik, kata Dr. Charles Lister, seorang analis keamanan dari Middle East Institute, dalam wawancara dengan The Washington Post. Mereka melumpuhkan mata dan telinga penjaga perbatasan, kemudian menyerbu dengan cepat. Pernyataan dari sayap militer Hamas, Brigade Izz Eddin Al-Qassam, yang disiarkan di saluran Telegram mereka, mengklaim bahwa mereka telah berhasil menguasai beberapa pos militer, termasuk pangkalan militer Reim. Laporan dari Israel Hayom mengonfirmasi bahwa pangkalan tersebut menjadi sasaran serangan, dengan beberapa tentara Israel dilaporkan tewas dan disandra. Kami kewalahan. Kami tidak menyangka mereka akan datang dari arah ini dengan kekuatan sebesar ini, kata seorang prajurit IDF yang selamat dalam sebuah video yang disebarkan di media sosial. Jumlah korban jiwa dari kedua front ini sangat besar. Pernyataan dari Magen David Adom menyebutkan bahwa mereka telah menerima ribuan panggilan darurat dari wilayah utara dan selatan, dengan sebagian besar korban mengalami luka tembak dan luka ledakan. Rumah sakit di Ashkelon, Sderot, dan Safed dilaporkan kewalahan, dengan koridor dan lobi penuh dengan pasien yang terluka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Ambulans terus berdatangan, membawa korban yang kondisinya sangat kritis, ujar seorang dokter di Rumah Sakit Barzilai di Ashkelon, dalam wawancara dengan BBC News. Gelombang serangan kedua ini bukan hanya memperburuk kekalahan militer Israel, tetapi juga menciptakan kekacauan sipil. Warga di kota-kota perbatasan yang terbiasa dengan serangan roket, kini harus menghadapi kenyataan pahit dari invasi darat. Ketidakmampuan IDF untuk melindungi warganya di perbatasan telah memicu kemarahan publik yang meluas. Di mana tentara kita? Bagaimana mereka bisa membiarkan ini terjadi? Teriak seorang warga Kiryat Shmona yang diwawancarai oleh Kan 11. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui pemerintah Israel, yang kini menghadapi krisis keamanan terburuk dalam sejarahnya.
Kekalahan yang dialami Angkatan Pertahanan Israel, IDF, dalam menghadapi serangan gabungan ini bukan sekadar insiden yang tidak menguntungkan, itu adalah cerminan dari kegagalan multifaset di tingkat strategis, operasional, dan intelijen. Sebagaimana disimpulkan dalam laporan awal yang bocor dari Divisi Intelijen Militer IDF, AMAN, dan analisis dari The Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv, IDF menghadapi serangkaian kelemahan yang dieksploitasi dengan sempurna oleh musuh. Ini adalah kegagalan sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Mayor Jenderal Purnawirawan Ami Ayalon, mantan Kepala Shin Bet, dalam wawancara dengan Inetnews. Kita terlalu fokus pada satu jenis ancaman dan melupakan ancaman lain yang berkembang pesat. Kegagalan intelijen. Sumber utama kekalahan IDF dimulai dari kegagalan intelijen yang monumental. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Haaretz yang mengutip sumber-sumber militer senior, intelijen IDF tidak memiliki gambaran besar tentang koordinasi antara Iran, Hamas, dan Hizbullah. Kami mengumpulkan sinyal-sinyal, tetapi kami gagal merangkainya menjadi sebuah narasi yang utuh, kata seorang pejabat intelijen IDF yang diwawancarai oleh The Wall Street Journal. Kami menganggap serangan Hamas dan Hizbullah sebagai ancaman terpisah, bukan sebagai bagian dari rencana besar yang dikoordinasikan oleh Iran. Kegagalan ini membuat IDF terkejut ketika serangan datang secara simultan dari 3 arah berbeda. Kami tidak mendeteksi transfer teknologi rudal dan drone yang canggih ke proksi-proksi Iran. Kami tidak percaya mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan terkoordinasi sebesar ini, tambah pejabat tersebut. Kurangnya kesiapan operasional. IDF juga terbukti tidak siap secara operasional. Laporan investigasi dari Al Jazeera di Gaza menyoroti bagaimana pasukan di pos-pos perbatasan sangat terkejut dengan kecepatan dan kebrutalan serangan Hamas. Tidak ada peringatan dini. Mereka datang seperti hantu, kata seorang tentara Israel yang berhasil melarikan diri dari pos militer. Sistem pengawasan perbatasan, yang sangat bergantung pada teknologi canggih seperti menara pengawas otomatis dan sensor, ternyata rentan terhadap serangan drone bunuh diri yang murah. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam konferensi pers yang disiarkan di Channel 12 Israel, mengakui adanya kegagalan dalam kesiapan di tingkat taktis. Kami akan melakukan investigasi mendalam untuk memahami mengapa pasukan di lapangan tidak dapat merespons dengan cepat. Kelemahan dalam doktrin pertahanan. Analisis dari International Institute for Strategic Studies, ISS, di London menunjukkan kelemahan mendalam dalam doktrin pertahanan Israel. Doktrin mereka didasarkan pada superioritas udara dan kemampuan untuk melakukan serangan preemptive, kata Dr. David Roberts, seorang ahli militer Timur Tengah, dalam wawancara dengan Financial Times. Namun, mereka tidak siap menghadapi serangan saturasi yang datang dari berbagai arah. Mereka memiliki pertahanan yang sangat baik, tetapi tidak kebal jika dihadapkan pada serangan yang melebihi kapasitasnya. Serangan misil Iran yang membanjiri sistem pertahanan udara adalah contoh nyata dari kelemahan ini. Sistem seperti Iron Dome dan Arrow memiliki keterbatasan. Mereka tidak dirancang untuk menghadapi serangan massal dari rudal balistik, roket, dan drone secara bersamaan, tambah Dr. Roberts. Krisis kepemimpinan dan komando. Pada puncak kekacauan, sistem komando dan kontrol IDF mengalami kelumpuhan total. Laporan dari Axios yang mengutip sumber-sumber di Washington menyebutkan bahwa komunikasi antara markas besar IDF di Tel Aviv dengan unit-unit di lapangan terputus selama beberapa jam. Ini adalah bencana. Unit-unit di lapangan harus membuat keputusan sendiri tanpa instruksi dari atasan, kata seorang pejabat senior Pentagon yang familiar dengan situasi tersebut. Pemutusan komunikasi ini diperburuk oleh serangan siber yang terkoordinasi, yang berhasil melumpuhkan jaringan data internal IDF. Mereka menargetkan pusat saraf kita, kata Brigadir Jenderal Purnawirawan Reuven Ben Shabbat, dalam wawancara dengan Bloomberg. Ini adalah kegagalan di tingkat kepemimpinan, yang gagal mengantisipasi ancaman ini dan menyiapkan rencana cadangan yang efektif. Kekalahan IDF ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Laporan dari Globes, media bisnis Israel, menyebutkan bahwa kegagalan ini akan memicu krisis kepercayaan publik terhadap militer dan pemerintah. Bagaimana bisa kita, sebagai bangsa, merasa aman ketika militer kita sendiri begitu rapuh? Teriak seorang warga Tel Aviv di depan kamera Kan 11. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi tantangan terbesar bagi Israel di masa depan. Kegagalan ini bukan hanya soal kehancuran aset militer,
tetapi juga kehancuran mitos kekuatan tak terkalahkan yang selama ini menjadi fondasi identitas nasional Israel. Di balik kehancuran infrastruktur dan kerugian militer, ada realitas yang jauh lebih memilukan, ribuan korban jiwa dan luka yang menjadi harga dari serangan brutal ini. Data awal yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk layanan darurat, rumah sakit, dan lembaga pemerintah, menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang belum pernah disaksikan oleh Israel dalam sejarahnya. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah ayah, ibu, anak-anak yang tewas, ujar Dr. Itzik Levy, Kepala Divisi Layanan Darurat di Magen David Adom, dalam konferensi pers yang disiarkan di Israel TV Channel 12. Kami kewalahan. Setiap rumah sakit di pusat dan selatan Israel berada di ambang kolaps. Menurut laporan yang didapatkan oleh Associated Press dari sumber-sumber medis di Israel, jumlah korban tewas telah melampaui angka 2.500, dengan lebih dari 5.000 orang terluka, banyak diantaranya dalam kondisi kritis. Angka ini terus meningkat seiring tim SAR yang masih bekerja di lokasi-lokasi serangan. Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa korban berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tentara, warga sipil di komunitas perbatasan, dan bahkan warga di kota-kota besar yang terkena dampak serangan misil. Kami menemukan seluruh keluarga yang tewas di dalam mobil mereka, terkena ledakan roket, kata seorang anggota tim SAR yang berbicara kepada BBC News. Pemandangan ini mengerikan. Ada banyak anak-anak yang menjadi korban. Rumah sakit di ambang kolaps. Sistem kesehatan Israel yang selama ini dianggap sangat baik kini berada di bawah tekanan ekstrim. Pusat medis Soroka di Beersheba, yang menjadi tujuan utama bagi korban dari wilayah selatan, melaporkan bahwa mereka telah menerima lebih dari 800 pasien dalam waktu 12 jam. Kami kekurangan pasokan darah, staf kami bekerja tanpa henti, dan koridor penuh dengan pasien yang menunggu untuk dirawat, ujar Dr. Tamar Pretz, Direktur Soroka Medical Center, dalam wawancara dengan The Wall Street Journal. Situasi serupa juga terjadi di Rumah Sakit Barzilai di Ashkelon dan Pusat Medis Hadassah di Jerusalem, yang keduanya juga dipenuhi oleh korban luka. Laporan dari The Lancet, jurnal medis internasional terkemuka, yang mengutip data dari Kementerian Kesehatan Israel, menyebutkan bahwa sekitar 40% dari korban luka menderita luka bakar parah dan luka ledakan. Ini menunjukkan sifat dari serangan yang sangat mematikan, tulis laporan tersebut. Selain itu, banyak korban yang menderita luka traumatis akibat tembakan, terutama dari serangan darat yang dilancarkan oleh Hamas. Kami harus memprioritaskan pasien yang paling kritis, tetapi ini adalah pilihan yang sulit karena begitu banyak yang terluka parah, kata seorang perawat di Rumah Sakit Barzilai kepada Reuters. Dampak pada komunitas perbatasan. Komunitas-komunitas di sekitar perbatasan Gaza dan Lebanon menjadi yang paling parah terkena dampaknya. Video yang disiarkan oleh Channel 11 Israel menunjukkan kehancuran total di kibutzim seperti Be'eri dan Kfar Aza, yang menjadi sasaran serangan Hamas. Seorang prajurit cadangan IDF, yang tiba di lokasi, menggambarkan pemandangan yang tak terbayangkan. Seluruh rumah telah hancur. Banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, telah dibunuh dengan kejam. Ini adalah pembantaian, ujarnya dengan suara bergetar. Laporan dari Times of Israel menyebutkan bahwa ratusan warga sipil telah diculik dan disandera oleh Hamas, menambah dimensi krisis yang mengerikan. Laporan dari Al Jazeera yang disiarkan dari jalur Gaza mengklaim bahwa ratusan warga Palestina juga tewas akibat serangan balasan udara Israel. Meskipun angka-angka ini sulit untuk diverifikasi secara independen, hal ini menunjukkan bahwa konflik ini telah menjadi tragedi kemanusiaan di kedua belah pihak. Rudal-rudal Israel menghantam rumah-rumah warga. Kami juga mengumpulkan korban tewas dan luka, kata seorang petugas medis di Gaza kepada Al Jazeera. Skala korban yang besar ini akan memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat Israel. Keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai akan menghadapi trauma yang mendalam. Kehancuran komunitas-komunitas perbatasan akan memicu gelombang pengungsi internal. Ini adalah luka yang akan membutuhkan waktu sangat lama untuk sembuh, kata psikolog Dr. Shlomit Levy, dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Masyarakat Israel sedang menghadapi trauma kolektif yang tak terbayangkan. Tragedi kemanusiaan ini bukan hanya sekadar data statistik. Itu adalah realitas pahit yang akan mengubah wajah Israel dan Timur Tengah untuk generasi yang akan datang. Serangan yang meluluhlantahkan pertahanan Israel bukan hanya sebuah peristiwa militer, melainkan sebuah gempa geopolitik yang akan mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah.
Analisis dari berbagai lembaga think tank dan pakar internasional menyoroti bagaimana serangan ini telah menghancurkan asumsi lama tentang keseimbangan kekuatan regional dan memicu ketidakstabilan yang lebih luas. Ini adalah akhir dari era, ujar Dr. Hasan Al-Hajj, seorang analis politik senior dari Carnegie Endowment for International Peace di Beirut, dalam wawancara dengan Al Arabiya. Asumsi bahwa Israel adalah kekuatan yang tak terkalahkan dan mampu menahan ancaman proksi Iran kini telah runtuh. Poros perlawanan telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengoordinasikan serangan yang melumpuhkan. Dampak regional yang kompleks. Laporan eksklusif dari The Economist yang mengutip sumber-sumber diplomatik di Tel Aviv dan Riyadh menyebutkan bahwa Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang memiliki hubungan normalisasi dengan Israel berada dalam posisi yang sangat sulit. Para pemimpin Teluk telah bertaruh pada kekuatan Israel sebagai penyeimbang terhadap Iran, kata seorang diplomat senior dari Uni Emirat Arab, yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Economist. Sekarang, kepercayaan itu telah goyah. Ini akan memaksa kami untuk mengevaluasi kembali strategi keamanan regional kami. Analisis ini didukung oleh laporan dari The Washington Institute for Near East Policy yang menyebutkan bahwa keberhasilan serangan ini bisa memicu keraguan di antara negara-negara Arab yang baru-baru ini menjalin hubungan dengan Israel. Kesepakatan Abraham kini dipertanyakan, kata Dr. David Pollock, seorang ahli Timur Tengah dari lembaga tersebut. Jika Israel tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan ini, bagaimana mereka bisa melindungi sekutu-sekutunya? Iran, kemenangan politik dan militer. Bagi Iran, serangan ini adalah sebuah kemenangan strategis yang luar biasa. Teheran telah berhasil menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang mematikan melalui proksinya, tanpa harus melancarkan serangan langsung yang memicu konfrontasi penuh dengan Amerika Serikat, ujar Dr. Sanam Fakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, dalam wawancara dengan BBC News. Serangan ini menegaskan kembali peran Iran sebagai kekuatan regional yang signifikan dan meningkatkan pengaruhnya di antara kelompok-kelompok non-negara. Pernyataan dari kantor berita Fars, yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengklaim bahwa serangan ini adalah hanya awal dari balasan yang lebih besar. Kemenangan ini juga memberikan Teheran kartu tawar yang kuat dalam setiap negosiasi masa depan, terutama terkait dengan program nuklir dan sanksi internasional. Implikasi bagi Hamas dan Hizbullah. Bagi Hamas dan Hizbullah, serangan ini adalah bukti bahwa strategi mereka berhasil. Serangan ini mengangkat moral pejuang kami dan menunjukkan bahwa musuh tidak terkalahkan, ujar seorang juru bicara Hamas, yang diwawancarai oleh Al Jazeera di jalur Gaza. Keberhasilan ini akan meningkatkan dukungan finansial dan politik dari para pendukung mereka di seluruh dunia. Analisis dari International Crisis Group memperingatkan bahwa keberhasilan serangan ini bisa memicu kelompok-kelompok militan lainnya untuk meniru taktik serupa. Ini adalah resep untuk destabilisasi lebih lanjut di wilayah ini, kata Dr. Joost Hilterman, Direktur Program Timur Tengah di lembaga tersebut. Ini memberikan insentif bagi kelompok-kelompok non-negara untuk meningkatkan serangan mereka terhadap Israel. Reaksi Amerika Serikat dan peta aliansi baru. Dampak geopolitik serangan ini juga dirasakan di Washington. Laporan dari Politico menyebutkan bahwa serangan ini telah mengejutkan pemerintahan Biden, yang kini dihadapkan pada pertanyaan sulit tentang bagaimana merespons. Ini adalah kegagalan intelijen besar bagi kita. Kita harus mengevaluasi kembali bagaimana kita menilai ancaman dari Iran, kata seorang pejabat senior Gedung Putih yang tidak ingin disebutkan namanya. Serangan ini bisa mendorong Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan sekutu-sekutunya, termasuk Israel. Namun, hal ini juga bisa memicu perdebatan tentang perlunya strategi diplomasi yang lebih proaktif dengan Iran. Secara keseluruhan, serangan ini telah mengubah dinamika politik di Timur Tengah dari permainan kekuatan menjadi krisis yang tidak dapat diprediksi. Laporan dari Council on Foreign Relations menyimpulkan bahwa wilayah ini kini berada di ambang konfrontasi yang lebih besar. Kita sedang menyaksikan pergeseran tektonik. Keseimbangan yang rapuh telah pecah, dan sekarang semua pihak berada dalam posisi yang tidak pasti, kata Dr. Richard Haas, presiden lembaga tersebut. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan ada eskalasi, tetapi seberapa besar eskalasi itu akan terjadi, dan siapa saja yang akan terseret di dalamnya. Serangan gabungan yang melumpuhkan Israel telah memicu gelombang kejut di seluruh dunia, memaksa negara-negara besar dan organisasi internasional untuk bereaksi dengan cepat.
Respon global terhadap peristiwa ini mencerminkan kompleksitas geopolitik, di mana dukungan kepada Israel harus diseimbangkan dengan seruan untuk deeskalasi dan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Dunia sedang menahan napas, ujar Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan dari markas besar di New York. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur dialog. Eskalasi lebih lanjut akan menjadi bencana bagi seluruh wilayah. Reaksi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, memberikan reaksi yang paling kuat dan cepat. Presiden Joe Biden, dalam konferensi pers yang disiarkan dari Gedung Putih, mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan teroris yang tidak dapat dimaafkan. Laporan dari The Washington Post menyebutkan bahwa Biden telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dan menjanjikan dukungan penuh dari AS, termasuk pengiriman bantuan militer tambahan. Kami akan memastikan Israel memiliki semua yang dibutuhkan untuk membela diri, kata Biden. Namun, di balik layar, seorang pejabat senior Gedung Putih yang berbicara dengan Politico mengatakan bahwa ada kekhawatiran serius tentang potensi respons Israel yang bisa memicu perang penuh dengan Iran. Kami mencoba untuk menyeimbangkan dukungan kami dengan seruan agar Israel bertindak dengan hati-hati, ujarnya. Sementara itu, di Capitol Hill, para pemimpin Kongres dari kedua partai telah berjanji untuk meloloskan paket bantuan militer darurat untuk Israel. Tanggapan dari Eropa. Negara-negara Eropa bereaksi dengan campuran antara kecaman dan kekhawatiran. Jerman, Prancis, dan Inggris merilis pernyataan bersama yang mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas dengan Israel. Tidak ada justifikasi untuk tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di Deutsche Welle. Namun, sebagian besar negara Eropa juga mendesak deeskalasi. Laporan dari The Guardian menyebutkan bahwa Uni Eropa telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. Prioritas kami adalah mencegah spiral kekerasan yang tidak terkendali, kata Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, kepada wartawan di Brussels. Ada kekhawatiran di kalangan diplomat Eropa bahwa serangan ini bisa memicu gelombang pengungsi baru dan destabilisasi yang akan berdampak langsung pada keamanan Eropa. Reaksi dari negara-negara Arab dan Muslim. Reaksi di dunia Arab dan Muslim terpecah belah, mencerminkan ketegangan internal di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Saudi Press Agency, SPA, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi berbahaya dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Namun, pernyataan tersebut tidak secara langsung mengutuk para pelaku. Ini berbeda dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang dengan cepat mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas dengan Israel, sebuah cerminan dari hubungan diplomatik mereka yang baru-baru ini dinormalisasi. Sementara itu, Iran, Qatar, dan Yaman merayakan serangan tersebut sebagai kemenangan bagi perlawanan. Presiden Iran Ebrahim Raisi, dalam pidato yang disiarkan di Press TV, mengatakan bahwa rezim Zionis harus tahu bahwa era dominasi mereka telah berakhir. Analisis dari Al Arabiya menunjukkan bahwa perpecahan ini akan semakin dalam, dengan negara-negara yang bersekutu dengan Iran kini merasa lebih kuat dan percaya diri. Peran PBB dan organisasi internasional lainnya, PBB, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, telah mengadakan pertemuan darurat. Liga Arab merilis pernyataan yang menyerukan gencatan senjata segera dan menuduh Israel bertanggung jawab atas situasi saat ini karena kebijakan agresi dan pendudukan mereka. Namun, laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa PBB, yang berada di tengah-tengah krisis ini, sedang mencoba untuk memediasi gencatan senjata dan mengamankan koridor kemanusiaan. Kami berusaha menghubungi semua pihak yang terlibat, termasuk Iran dan Hamas, untuk mengakhiri kekerasan ini, kata seorang diplomat PBB yang tidak ingin disebutkan namanya. Secara keseluruhan, reaksi internasional menunjukkan kekhawatiran yang mendalam akan eskalasi yang tidak dapat diprediksi. Laporan dari Council on Foreign Relations menyimpulkan bahwa dunia kini berada di persimpangan jalan. Masyarakat internasional harus membuat keputusan sulit. Apakah akan mendukung Israel dalam respons militer yang berpotensi memicu perang regional, atau menekan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan? Pilihan ini akan menentukan masa depan Timur Tengah dan keamanan global, tulis laporan tersebut. Reaksi ini juga menunjukkan bahwa Israel kini tidak lagi menjadi satu-satunya pemain yang menentukan aturan permainan.
aliansi yang mengalahkannya telah menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pengaruh yang signifikan. Kekalahan militer yang mengejutkan telah memicu krisis politik besar di Israel. Respons dari para pemimpin negara, mulai dari Perdana Menteri hingga pejabat tinggi militer, mencerminkan perpaduan antara kemarahan, janji balas dendam, dan keharusan untuk menenangkan publik yang panik. Ini adalah hari peringatan yang baru bagi kita. Sebuah hari yang tidak akan pernah kita lupakan, ujar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di seluruh stasiun televisi Israel. Pidatonya, yang datang setelah berjam-jam keheningan, berusaha untuk menunjukkan ketegasan, tetapi juga mengakui skala kehancuran yang tak terhindarkan. Laporan dari The Jerusalem Post menyebutkan bahwa pidato tersebut disusun ulang beberapa kali untuk mencerminkan perkembangan yang cepat dan untuk menghindari mengakui kegagalan intelijen secara langsung. Pengakuan kehancuran dan janji balas dendam. Dalam pidatonya, Netanyahu mengakui bahwa Israel sedang menghadapi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahwa musuh telah menyakiti kita dengan cara yang tak terbayangkan. Ia mengumumkan bahwa kabinet perang telah dibentuk dan berjanji untuk melancarkan serangan balasan yang akan mengubah wajah Timur Tengah. Setiap orang yang terlibat dalam serangan ini, dari Teheran hingga Gaza, akan membayar harga yang tak tertanggung, kata Netanyahu dengan nada tegas. Namun, analis politik dari Globes, sebuah media bisnis Israel, menunjukkan bahwa janji tersebut mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pukulan terhadap militer Israel begitu parah sehingga kemampuan untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran menjadi terbatas, kata kolumnis senior Tal Shalev dalam sebuah artikel. Pemerintah harus menghadapi kenyataan pahit. Kita telah terluka parah. Kritik dari oposisi dan masyarakat. Respons politik Israel juga diwarnai oleh kritik tajam dari pihak oposisi. Ketua oposisi, Yair Lapid, dalam pernyataan yang disiarkan di Channel 12 Israel, menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki kegagalan intelijen dan operasional. Bagaimana bisa intelijen terbaik kita gagal melihat serangan sebesar ini? Tanya Lapid. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan harus bertanggung jawab. Kritikan ini mencerminkan kemarahan publik yang meluas. Jajak pendapat kilat yang dilakukan oleh Ma'arif, sebuah surat kabar harian Israel, menunjukkan bahwa 85% responden merasa bahwa pemerintah telah gagal dalam melindungi warganya. Kami membayar pajak, kami mengirim anak-anak kami ke militer, dan inilah yang kami dapatkan, teriak seorang warga Tel Aviv di hadapan kamera Kan 11. Kami butuh jawaban. Aksi dan tindakan awal pemerintah. Meskipun dalam kondisi kacau, pemerintah Israel telah mengambil beberapa langkah awal. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengumumkan mobilisasi besar-besaran tentara cadangan, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sejak Perang Yom Kippur. Kami sedang mempersiapkan respons terkuat yang pernah ada, ujar Gallant dalam pidato singkat. Laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa ribuan tentara cadangan telah dipanggil dan ditempatkan di perbatasan. Namun, analis militer dari Stratfor memperingatkan bahwa mobilisasi ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang dihadapi Israel. IDF membutuhkan waktu untuk menyusun kembali kekuatannya, dan selama itu, mereka sangat rentan, tulis laporan mereka.